Anda menyaksikan segmen khusus Money Talks dan langsung saja kita akan ulas dampak dari terbentuknya holding ultramikro dan efeknya ke bisnis UMKM di tanah air. Dan kami telah terhubung bersama dengan Arif Mulyadi, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Selamat siang Pak Arif, apa kabar? Selamat siang, Mbak Neke. Salam Ya, Pak Arif, sehat. kalau kita Ya. lihat ini holding ultramikro resmi berdiri dan PNM menjadi bagian di dalamnya. Lalu seperti apa dampak holding ini pada PNM ke depan? Buat PNM-nya sendiri ini satu satu apa ya keberuntungan yang tadinya kami sendiri ini saat ini resmi menjadi bagian dari holding ultramikro, menjadi jaminan buat sustainability PNM-nya sendiri karena PNM memikul beban untuk ya sebagai perseroan harus creating value, juga sebagai bagian dari BUMN berfungsi sebagai agent of development. Nah, ini ada jaminan kesinambungan dan pertumbuhan, bahkan percepatan pertumbuhan dari PNM. Baik entitas PNM-nya, PNM juga termasuk emiten saat ini, dan juga fungsi pemberdayaan yang PNM laksanakan untuk pelaku ultramikro, mikro, dan kecil Indonesia. Itu Mbak Nek. Baik, kalau secara konkret ini kan kita lihat ada pendirian sentral layanan ultramikro yang disebut Senyum begitu. Apakah ini ke depannya seluruh jaringan PNM juga akan berubah menjadi Senyum? Ini awal dari bentuk sinergi atau bentuk konkret dari kehadiran holding ultramikro layanan Senyum ini. Secara bertahap tentunya nanti semua jejaring kami, BRI sebagai holding kami maupun PNM dan Pegadaian akan terintegrasi dalam satu jaringan bersama, jaringan layanan. Karena saat ini kan masih banyak yang ada BRI, PNM-nya belum ada, Pegadaiannya belum ada, bisa diintegrasikan di satu jaringan layanan Senyum itu. Memang Baik. masih terus kami kembangkan, Mbak Anet. Baik Pak Arief, selain juga integrasi Senyum ini, apa saja sih bentuk kolaborasi antara PNM dengan mungkin dengan BRI atau dengan Pegadaian ke depannya yang mungkin bisa sedikit dibocorkan? Yang pasti karena kami emiten, tentunya para investor akan semakin percaya pada kami. Dan bentuk konkretnya rating kami langsung meningkat, Mbak Anneke, dari single A plus dengan outlook positif, sekarang sudah double A. Jadi silakan, kami sebentar lagi juga akan menerbitkan bond untuk para investor bisa menjadi salah satu pilihan investasinya. Kenapa? Karena kami menjadi bagian dari holding ultramikro. Pertama itu. Kedua, kami punya holding yang ya memiliki kemampuan dana yang cukup besar. Ini menjadi jaminan buat kami juga dengan saudara kami Pegadaian ada potensi sumber dana yang bisa diberikan oleh holding kepada kami, sehingga leverage yang kami lakukan akan semakin besar dan pelaksanaan maksud dan tujuan pendirian holding ini memperluas kesempatan masyarakat Indonesia, terutama pelaku ultramikro, untuk mengaktualisasikan kemampuan produktifnya melalui dukungan pembiayaan dan pemberdayaan, bisa kami percepat, perluas, dan dengan layanan yang lebih maju. Ada pilihan layanan di sektor keuangan. Gitu Mbak Anneke. Baik, Pak Arief, kalau kita berkaca pada BRI ini kan sangat kuat sekali pesannya juga untuk digitalisasi begitu. Apakah ini juga nantinya akan menjadi salah satu tujuan PNM untuk bisa bertransformasi juga ke ranah digital? Betul, betul. Itu tepat sekali. Jadi ada shortcut proses yang tadinya kami lakukan sendiri, dengan BRI menjadi holding kami akan percepat proses digitalisasi. Paling tidak di awal adalah proses pemberdayaan dan pembiayaan atau bisnis yang kami lakukan saat ini. Pasti akan ada percepatan. Yang pada akhirnya tentunya meningkatkan
tingkat layanan kepada para pelaku ultramikro ini, gitu. Dan yang pasti juga target kami cukup besar, Mbak Anneke, kalau sendirian. Per hari ini jumlah nasabah aktif kami ada 10,8 juta. Stakeholders, ya termasuk Bapak Presiden sendiri berharap bisa diperluas. Dan rasanya itu agak berat atau bahkan mendekati tidak mungkin kalau PNM lakukan sendiri. Nah, dengan bergabung dalam holding ultramikro, ini akan semakin mudah. Selain itu, kesinambungan pemberdayaan bagi para pelaku ultramikro juga semakin terjamin. Nanti lulus dari PNM, bisa naik ke pegadaian atau dikombin dengan produk-produk pegadaian. Setelah itu masuk ke layanan perbankan BRI. Di kami pun saat masih di kami, yang tadinya mereka belum mengenal layanan perbankan, akan kami dorong untuk bisa menikmati, menggunakan layanan perbankan. Ini bagian dari dukungan kami bertiga untuk inklusi keuangan Indonesia, yang pemerintah berharap sangat tinggi target pencapaian inklusi keuangan di Indonesia ini. Baik, Pak Arief, kalau berdasarkan pengamatan PNM, seperti apa sih daya tahan para pelaku UMKM di kuartal 4 tahun 2021 ini? Apakah sudah terlihat ada perbaikan? Ini apa ya? Ya pandemi yang kalau menurut kami ujian yang membawa berkah juga bagi para pelaku. Pertama, mereka harus dapat bertransformasi. Selain kaminya yang melayani harus bertransformasi dengan pandemi ini, mereka juga harus bertransformasi. Kedua, secara fenomena pelaku entrepreneur di Indonesia ini kan umumnya kalau yang paling bawah, yang the bottom of pyramid, Mbak Anneke, adalah pelaku subsisten. Mereka berusaha, mereka produktif karena harus hidup, karena harus makan. Nah, akibat pandemi bukan membuat mereka berhenti, mereka terus mencari kiat untuk tetap bisa produktif dan bertahan hidup. Ya, fungsi kami PNM, ya termasuk Pegadaian dan BRI, mendampingi mereka agar tetap bisa produktif. Contoh gampangnya kalau saat ini yang saya gambarkan kami lah di PNM. Di awal pandemi itu saya ingat betul di 16 Maret 2020 saat mulai merebak pandemi di Indonesia. Jumlah nasabah PNM adalah jumlah nasabah khususnya Mekar yang ultramikro ada 6.043.810. 6.463.810. Pandemi mulai merebak, PSBB diberlakukan, 72% terdampak dari total nasabah kami. Dan bukan kebetulan, dan regulator kami, OJK maupun pemerintah mendorong untuk memberikan relaksasi, kami berikan relaksasi kepada mereka agar mereka tetap dapat produktif. Nah, misalnya relaksasinya sebagian adalah menunda pemenuhan kewajiban mereka kepada kami, pada PNM. Di Juni 2020 jumlah nasabah kami menyusut menjadi 6,1 juta. Jadi ada 300.000 nasabah hilang, tidak aktif lagi menjadi nasabah kami, yang artinya adalah bisa kita simpulkan mereka mungkin berhenti berusaha. Tapi di Agustus kemarin, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, jumlah nasabah Mekar sudah mencapai 10,8 juta. Ini sesuatu di tengah pandemi selama 20 bulan, yang kalau di Desember 2019 nasabah Mekar ini yang UMI, yang ultramikro hanya 6.043.000, di Agustus menjadi 6,8 juta, berarti tumbuh 4,8 juta nasabah baru PNM Mekar atau pelaku ultramikro.
Nah, ini muncul tumbuh karena terdampaknya beberapa sektor akibat pandemi. Nasabah kami 100% ibu-ibu perempuan, terutama dalam kalangan prasejahtera dan rentan sejahtera. Mereka butuh, keluarganya butuh makan. Yang kalau tadinya pendapatan keluarganya dari suaminya yang jadi kuli angkut di pelabuhan, pelabuhannya tutup, yang tadinya jadi tukang becak di sekitar wilayah wisata, wisatanya tutup, tidak ada penumpang, beca atau ojek, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang hilang lah. Sementara mereka kan tetap butuh makan. Jadi tadi yang saya sampaikan, pandemi ini ujian sekaligus berkah. Muncul para pelaku-pelaku usaha baru yang tadinya hanya bekerja menjadi pelaku usaha. Yang diawali dengan dorongan tadi subsisten, bagaimana tetap bisa survive untuk hidup. Tapi kami yakin para pelaku subsisten ini ke depan tinggal kami beri sentuhan, kami dukung, kami dampingi, kami berikan pelatihan, akan tumbuh menjadi para pelaku-pelaku entrepreneur, menciptakan job creation, menciptakan guliran dorongan aktivitas ekonomi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional. Itu Pak, Mbak Anneke. Jadi cukup tinggi resiliensinya karena ya didominasi terutama yang tadi yang segmen ultramikro ini didominasi oleh para pelaku usaha subsisten. Namun 5 tahun perjalanan PNM Mekar melayani pelaku usaha ultramikro, kaum ibu yang tergolong dalam kelompok prasejahtera dan rentan sejahtera, ini sudah menciptakan, membuktikan bahwa kesinambungan dan komitmen serta disiplin mereka dalam melaksanakan usahanya banyak yang sudah tumbuh. Paling sedikit ada sekitar 1,2 juta yang sudah tumbuh, menambah karyawannya, memperluas pemasaran produknya.